Nah, di pelajaran PPKN ini kira-kira nih ya, menurut kalian sikap-sikap apa yang tidak boleh dilakukan? Sikap-sikap apa yang tidak boleh dilakukan ketika pelajaran sedang berlangsung? Angkat tangan. Yo, Tidak boleh berisik. oke. Kania, Tidak boleh bermain. tidak boleh bermain. Aldrik, Tidak boleh mengobrol. oke. Gali, Tidak boleh bermain dengan teman. ya tadi sudah. Kita Tidak boleh menjawab sebelum disuruh. tidak boleh menjawab sebelum disuruh. Good. Keiko, Tidak boleh menyontek. tidak boleh menyontek, luar biasa. Emily, Bagi par. Emily, Tidak boleh makan. tidak boleh makan. Ada lagi? Yasta, Tidak boleh mengganggu teman. tidak boleh mengganggu teman. Sony, Tidak boleh mengganggu kelas lain. tidak boleh mengganggu kelas lain. Good. Gracia, Tidak boleh berteriak. tidak boleh berteriak, tidak boleh berisik. Evan, Tidak boleh berantem. tidak boleh berantem. Bagus. Deira, Tidak boleh berjalan-jalan saat pelajaran. tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh mondar-mandir. Good. Akila, Masih mikir. masih mikir. Alvaro, masih mikir. Maura, Tidak boleh bercanda. tidak boleh bercanda. Keano, Tidak boleh tidur di kelas. tidak boleh tidur di kelas. Kila, udah ketemu? Tadi sama kayak Kiano. Oh, sama kayak Keano. Apa lagi? Apa lagi? Aldrik, Tidak boleh tidur di kelas. sudah tadi. Tidak boleh bernyanyi di kelas. Ya, apalagi. Keiko, Tidak boleh membuang sampah, harus pada tempatnya. tidak Pak Ardi boleh kok membuang Keiko 2 sampah kali. sembarangan. Ya, Keiko angkat tangan lagi. Pak Ardi menawarkan Itu udah kembali. kedua kalinya Pak Ardi. Giovanni, Tidak boleh mencoret-coret meja. good. Tidak boleh mencoret-coret meja. Kali. Ada lagi? Boleh mencoret-coret tembok. Apalagi tembok ya, nggak boleh banget tuh. Maura, Harus mendengarkan guru. harus mendengarkan guru. Ada lagi? Banyak ya, aturannya banyak. Misalnya, nih. Oh, kita masih menjawab. Tidak boleh keluar saat enggak minta izin. Jadi gimana? Coba diulangi. Diulangi, Git. Minta izin saat mau keluar. Ya, meminta izin jika mau keluar Ini kelas. kenapa kok aku di dalam ini? Ya, banyak. Ada lagi nih. Tidak boleh makan ataupun minum di dalam kelas ketika pelajaran.
Jadi bolehnya ketika istirahat. Betul nggak? Nah, Tadi kan udah Pak Ardi. Ada iya. yang kayak gitu. Iya. Masa ini belum ada. Iya Pak Ardi, tapi nggak tahu siapa, lupa. Terus, Iya Pak Ardi. jika izin ke toilet, ya betul-betul ke toilet, bukan jalan-jalan. Pak Ardi, Ya, ada banyak yang chat tuh. jangan chat ya. Nanti jadi nggak fokus tuh. Jadi kalau lagi pelajaran, ini juga nih. Ini sama saja ketika pelajaran kalian mengobrol ini. Mengobrol lewat chat. Kan kita sedang online. Jadi kalian ngobrolnya lewat chat karena mic-nya di mute. Jadi ini juga sudah melanggar apa yang tidak diperbolehkan ketika pelajaran. Yuk kita buka halaman 35. Sudah Pak. Sudah Pak. Iya. Udah Pak. Nah, oke, Mau dengarkan buka ya. halaman 35. Setelah memandikan kucing, Nina bersiap ke rumah Deli. Nina dan Deli akan mengerjakan tugas sekolah bersama. Nah, ini juga ada aturannya nih, mengerjakan tugas sekolah bersama. Sebenarnya boleh atau tidak mengerjakan tugas sekolah bersama-sama dengan teman? Halaman berapa? Tidak boleh Pak. Halaman 35 kan ya. Boleh tidak mengerjakan tugas bersama teman-teman? Saya tidak boleh. Saya boleh. Nah, Boleh. bukan sama orang tuamu ya, secara aturan boleh atau tidak? Boleh. Boleh, itu namanya bekerja sama, berdiskusi ya. Yang tidak boleh yang seperti apa? Menyontek. Menyontek. Misalnya nih, kan Keiko sama Emily rumahnya di klaster yang sama. Misalnya mereka mengerjakan tugas bersama-sama. Misalnya ada 10 soal. Ada 10 soal. Yang adil nih begini, Mili kamu mengerjakan 5 soal. Keiko mengerjakan 5 soal, lalu jawaban digabung. Itu masih boleh. Yang tidak boleh adalah Emily ngerjain semua, Keiko Keikonya malah enak-enakan, nyantai-nyantai setelah Emily selesai nulis, jawab, coba milih mana, coba lihat jawabanmu, disalin sama Keiko. Itu yang tidak boleh. Jadi yang namanya kerja bareng, ya kerja sama, dibagi tugas. Ada 10 soal, Emily, kamu ngerjain bagian nomor 1 sampai 5, Keiko mengerjakan bagian nomor 6 sampai 10, lalu digabung, itu boleh. Ya, yang tidak boleh adalah menyalin pekerjaan teman, tapi dia sendiri tidak ada usahanya, itu yang tidak boleh. Atau misalnya mengerjakan kerja kelompok bersama di rumah teman, bukannya kerja kelompok, tapi malah ngobrol. Ya, Jason tadi kan Kania nanya halaman berapa sudah Pak Ardi jawab. Emang Jason nggak dengar. Halaman 35. Halaman 35 ya. Mengerjakan tugas dengan baik adalah contoh sikap patuh pada tata tertib di sekolah. Patuhnya di mana coba? Kalau mengerjakan tugas sekolah itu kok dianggap patuh? Kenapa? Kenapa sih mengerjakan tugas sekolah itu kok merupakan sikap patuh pada tata tertib sekolah? Ada yang tahu kenapa? Tadi ada yang jawab tadi.
Tadi ada jawab tapi Pak Ardi lupa. Karena aturan kata tertibnya itu aturannya. Bukan Aturan di itu. sekolah. Bukan itu. Kenapa mengerjakan tugas itu termasuk sikap patuh pada aturan? Tadi ada yang menjawab oleh Pak Ardi lupa. Ya. Tadi ada yang menjawab mendengarkan guru. Lupa gitu. Ya, mendengarkan guru. Misalnya guru memberi tugas. Ini ada tugas. Kalau kamu mengerjakan berarti kamu patuh pada aturan. Apalagi kalau mengumpulkannya tepat waktu, itu juga namanya patuh pada aturan. Patuh itu artinya mengikuti ya, nurut. Bahasa kalian tuh nurut kalau patuh itu. Jadi kalau mengerjakan tugas, kalau ada tugas dari guru, ya dikerjakan. Dikerjakan, kemudian dikumpulkan tepat waktu. Itu artinya kalian patuh. Terus saat pelajaran seperti ini, misalnya tatap muka, dia nyalakan kamera, namanya taat aturan. Kalau tidak menyalakan kamera, kan Pak Ardi nggak bisa ngelihat. Di layar Pak Ardi nggak muncul. Yang tidak menyalakan kamera, di layar Pak Ardi tidak muncul. Jadi tidak bisa Pak Ardi absen. Nih. Nah, kalau nggak digituin Lionel nggak muncul nih. Terus kameranya ngadepnya kemana Lionel? Pak Ardi, Kenapa Gio? saya lagi sakit. Iya, terus? Maksudnya Saya bagaimana? batuk. Ya, dah. Jadi kalau Lionel, batuk saya ya. oke. Lionel, kameranya ngadepnya ke muka ya, jangan ke lampu ya. Ya, Yas. Saya izin. Ya. Terus kalau ada tugas nih ya, misalnya Pak Ardi kasih tugas pagi. Misalnya nanti setelah Zoom, kita selesai Zoom jam 9 katakanlah. Jam 9 selesai Zoom, Pak Ardi jam 10 kasih tugas, langsung dikerjakan. Tidak usah menunggu nanti-nanti. Kalau nanti-nanti, Ya jam 10 akhirnya aku malas. udah berenang. Kita, Pak Ardi lagi bicara kita. Jangan suka motong pembicaraan orang ya. Namanya tidak sopan. Jadi tugas itu langsung saja dikerjakan. Nggak usah nunggu-nunggu. Nanti kamu nunggu-nunggu, main dulu, akhirnya capek main, selesai main, baru ingat ada tugas. Tapi badan sudah capek, sudah males. Ya. Jadi kalau ada tugas, langsung dikerjakan. Jason, kalau lagi Zoom, jangan main-main. Dengarkan saja, nggak usah iseng tangannya ya. Fokus. Lionel belum memunculkan mukanya. Mau ikut Zoom atau tidak, Lionel? Kalau tidak mau ikut Zoom, nggak usah ikut Zoom. Oke, kita buka lagi halaman 36. Sudah, Pak. Halaman berapa, Pak Ade? 36. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi kalau sudah buka bukunya, nggak usah bilang sudah Pak, gitu. Nanti kalau ada temennya yang tanya halaman berapa, jadi nggak dengar. Ya, buka dengan diam. Oke, halaman 36 kita lihat. Di gambar pertama itu ada tertulis menyimak penjelasan guru.
Ya, jadi kalau gurunya menjelaskan, kalian menyimak. Menyimak itu mendengarkan dengan fokus, mendengarkan dengan baik. Jadi nanti apa yang Pak gurunya jelaskan, Pak guru bicarakan, kalian dengar, kalian tahu. Berdiskusi dengan tertib, diskusinya yang tertib, nggak gaduh, nggak rame. Ya, itu diskusi. Tahu kan diskusi ya? Teko kenapa? Suara Pak Ardi kecil. Oh, suara Pak Ardi kecil. Ya. Jadi Pak Ardi ulangi. Yang pertama adalah menyimak penjelasan guru. Kalau gurunya menjelaskan, kalian mendengarkan dengan baik. Mendengarkan dengan serius, dengan tenang, tidak main-main, tidak sambil mondar-mandir, tidak sambil bercanda. Jadi biar apa yang Pak Ardi ajarkan dari bukumu ini, kalian bisa pahami. Ya, begitu ya. Itu yang sikap tertib di sekolah. Lalu sikap yang tidak boleh dilakukan ketika pelajaran berlangsung itu. Nah, tadi sudah kalian sebutkan. Mengganggu teman yang sedang belajar, menyontek pekerjaan teman, ya itu sudah disebutkan. Tuh, ada yang bilang tadi coret-coret meja, mengobrol ketika pelajaran, ya itu yang tidak boleh kalian lakukan. Sampai di sini paham? Tahu ya? Jadi sekarang sudah tahu ya apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ketika pelajaran sedang berlangsung. Oke, jika sudah tahu aturan-aturannya, rambu-rambunya, Pak Guru harap ke depannya kalian bisa belajar lebih dengan tertib. Ada satu lagi yang nggak boleh Apa aturan tuh? tadi. Apa? Ngomong kasar. Nah, iya. Itu dimanapun, ya, dimanapun kita tidak boleh bicara kasar, mau di sekolah, di rumah, di tempat bermain, itu tidak boleh. Oke. Selanjutnya kita ke halaman 48. Sudah, Pak. Halaman berapa Pak tadi? Gak kedengaran. 48. Oke Pak, makasih. Ini adalah aturan atau tata tertib ketika di perpustakaan. Perpustakaan itu adalah tempat atau ruang yang kita bisa membaca berbagai macam buku, baik buku pelajaran, bahkan mungkin buku cerita, bisa jadi tempat kita berdiskusi. Aturannya adalah tata tertibnya. Itu ada 5 peraturan. Yang pertama, melapor kepada petugas jika ingin meminjam buku. Yang kedua, nah di perpustakaan ini kita juga boleh meminjam buku untuk dibawa pulang. Seandainya kita punya, sekolah kita punya, kalian boleh meminjam buku. Tetapi ada batas waktunya. Misalnya kalian hanya boleh meminjam buku selama
1 minggu, ya harus tertib. Pinjam hari Jumat, hari ini, berarti minggu depan, paling lambat hari Jumat, kalian sudah harus mengembalikan bukunya. Kenapa sih buku perpustakaan harus dikembalikan? Yang pertama, karena judulnya itu kalian pinjam. Yang namanya pinjam itu harus dikembalikan. Ya. Yang kedua, kenapa harus dikembalikan tepat waktu? Karena buku itu mungkin saja sudah ada yang mengantri mau pinjam. Jadi kalau sudah diantri, ya harus segera dikembalikan. Kasihan temannya nanti kalau mau pinjam. Galih pinjam buku matematika karena senang matematika, dia pinjam buku matematika. Jatahnya hanya 1 minggu. Mentang-mentang senang matematika terus Galih nggak mau mengembalikan. Padahal Sony pengen pinjam, pengen belajar juga. Kan kasihan Soninya jadi ngantri. Pak Ardi, Kenapa kok? kalau misalnya matematika terus ada yang kayak ini, nah ada jawaban-jawabannya gitu, boleh dipakai pensil nggak Pak Ardi? Boleh ditulis nggak? Kalau kamu itu buku pinjam, ya tidak boleh dicoret-coret juga. Kalau itu bukumu sendiri silahkan. Kalau buku pinjam ya nggak boleh coret-coret ya, harus dirawat juga. Tidak boleh sampai robek. Dan biasanya di peraturannya itu jika buku rusak harus diganti. Ya, jadi harus dirawat juga. Tuh ada nomor 3, tidak merusak buku. Merusak buku itu termasuk tadi, coret-coret itu termasuk dalam kegiatan merusak. Keempat, tidak membuang sampah sembarangan. Jadi buang sampahnya harus tetap di tempat sampah. Yang kelima, tidak gaduh di perpustakaan, tidak ribut, tidak berisik, tidak ngobrol nggak jelas. Lionel, kameranya kemana sih ya? Nah, berikutnya adalah tata tertib di toilet. Coba Lionel baca nomor 1. Halaman berapa, Pak? 49, Son. Tadi nggak perhatiin ya. Mengganti Terus. ketika ingin menggunakan toilet. Oke, good. Kamu lagi pilek ya? Hidungnya lagi mampet ya? Ini. Ya, Nah, minum vitamin C ya, biar cepat sembuh, biar imunnya kuat. Oke, terima kasih. Nomor 2 kali dibaca. oke, aku mau menyiram toilet setelah digunakan. Ya, mengantri ketika ingin menggunakan toilet. Itu kalau toiletnya, kan di sekolah kita toiletnya lumayan tuh, ada banyak. Ada 4 untuk laki-laki dan 4 untuk perempuan. Jadi
Kalau Pak Ardi perhatikan sih, selama kalian masuk sekolah kayaknya tidak pernah ada antrian ya, selalu kosong ya toiletnya ya. Tapi seandainya nanti kalau sudah masuk semua, mungkin kalian akan mengalami yang namanya mengantri toilet. Gantian. Kemudian menyiram toilet setelah digunakan ini juga jangan lupa. Menyiram toilet setelah digunakan kan kalian habis buang air kecil, pesing baunya, jadi harus disiram. Kesian nanti yang berikutnya. Pak Ardi, tinggal 1 menit lagi. Ya, oke. Nanti disambung lagi. Jam masuk Nanti langsung lagi. masuk aja.